Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah manajemen strategi dengan dosen pengampu Windawati yang akan menjelaskan tentang strategi unit bisnis. Saya Nanda Ridho. Saya Raka Andres Putrawanjin. Dan saya Fajar Karita. Baik, untuk materinya akan kami jelaskan sekarang. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari strategi unit bisnis. Jadi seorang wirausahawan harus mampu membuat dan memiliki strategi terbaik karena strategi ini akan sangat mempengaruhi keberlangsungan bisnis mereka. Ada banyak faktor luar yang mempengaruhi bisnis seorang wirausahawan, seperti kebijakan tentang bahan baku yang digunakan, sumber daya pengolahan, dan kebijakan manajemen bisnis. Selanjutnya ini ada pokok utama berstrategi. Kenichi Ohmae dalam bukunya yang berjudul The Mind of Strategies berpendapat bahwa inti dari strategi bisnis adalah menciptakan keunggulan bersaing yang memungkinkan perusahaan mempertahankan posisi terdepan dalam pasar. Dalam dunia bisnis yang kompetitif, perusahaan harus mencari cara untuk menonjol mengatasi pesaing-pesaingnya. Selanjutnya ada beberapa fokus utama dari strategi. Yang pertama itu ada komitmen terhadap harga yang rendah dan kualitas yang tinggi. Tujuannya itu adalah untuk menawarkan kombinasi antara harga dan kualitas. Selanjutnya, yang kedua ada peningkatan efektivitas biaya harga yang rendah dan nilai uang menurunkan biaya di setiap aspek operasi bisnis. Yang ketiga ada pelayanan dan produk yang lebih baik untuk pelanggan. Yang keempat, ada beberapa hambatan dalam penerapan strategi seperti kebijakan personal di mana perusahaan dapat bertanggung jawab atas kesehatan karyawannya seperti program pensiun dan perawatan kesehatan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran perusahaan ini dalam lingkungan mikro. Yang pertama, perusahaan. Karena struktur organisasi perusahaan, manajer pemasaran harus bekerja sama dengan karyawan di bidang lain. Yang kedua ada pemasok. Pemasok sendiri, perusahaan kadang-kadang harus membeli peralatan, bahan bakar, listrik, tenaga kerja dan elemen lain dari pihak lain. Perkembangan yang terjadi di lingkungan pemasok dapat berdampak besar pada cara suatu perusahaan melakukan pemasaran. Di faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran perusahaan dalam lingkungan mikro setelah pemasok, yang ketiga itu ada para pelanggan, yang dimana para pelanggan ini kan adalah pasar sasaran suatu perusahaan yang menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Maka perusahaan itu harus memikirkan bagaimana cara pelanggan ini dapat menyukai barang-barang yang akan diproduksi, barang-barang atau jasa yang akan diproduksi oleh suatu perusahaan ini. Dan pelanggan ini juga termasuk berupa individu, lembaga, atau organisasi dan sebagainya. Yang keempat, selain kita memikirkan pelanggan juga kita harus memikirkan bagaimana para pesaing kita dalam jasa atau produk itu sendiri. Yang dimana para pesaing ini, yang namanya pesaing sudah pasti kita kalau mau bikin usaha pasti sudah ada pesaingnya dari dalam situ. Maka dari itu perusahaan juga harus memikirkan bagaimana perusahaan ini bisa bersaing dengan perusahaan lain dalam membangun sistem pemasaran yang efektif dan kompetitif. Lalu selanjutnya juga ada yang kelima itu masyarakat umum, yang dimana perusahaan juga harus mempertimbangkan sejumlah besar lapisan masyarakat yang menaruh perhatian terhadap kegiatan-kegiatannya. Yang dimaksud itu apakah mereka menerima atau menolak metode yang digunakan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Karena ini akan mempengaruhi minat kelompok lain yang merupakan bagian dari masyarakat umum. Contohnya itu seperti pabrik makanan yang apakah dalam pemotongan hewannya itu menggunakan cara yang halal atau yang haram. Karena dengan stigma masyarakat yang lebih banyak mayoritas masyarakat Islam, agama Islam, maka tentang kehalalan dan keharaman dalam memotong hewan itu sendiri pasti akan menjadi sebagai stigma bagaimana mereka melihat perusahaan itu sih, seperti itu. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi strategi pemasaran perusahaan dalam lingkungan makro.
Lingkungan makro berarti lingkungan yang besar, berarti yang pertama pasti itu adalah ekonomi. Yang dimana faktor-faktor ekonomi itu meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, kebijakan moneter, pengangguran, dan stabilitas mata uang. Perubahan dalam faktor-faktor ini berdampak pada daya beli konsumen, biaya produksi, dan kondisi finansial perusahaan. Yang dimana contoh ini bisa dapat kita lihat di masa sekarang, yang dimana banyak perusahaan-perusahaan yang berusaha untuk tumbuh, untuk keep up, catch up semuanya, namun merasa kayak stagnan karena itu tadi pertumbuhan ekonomi yang tidak melonjak-lonjak atau stagnan di situ-situ saja, namun inflasinya naik terus. Dan makin banyak karena tidak adanya kejelasan tentang kebijakan moneter, maka banyak dari perusahaan itu membuat suatu program yang dimana sangat merugikan bagi karyawan kerja, yaitu PHK. Dan yang kedua itu ada sosial dan budaya. Elemen ini melibatkan nilai-nilai norma, tren sosial, preferensi konsumen, dan perubahan demografis dalam masyarakat. Yaitu bagaimana perusahaan itu dapat melihat dan merencanakan segala rencananya itu lewat tren sosial dan preferensi dari konsumen itu sendiri. Yang ketiga itu ada teknologi. Yang sudah pasti yang namanya perusahaan ingin membuat produk pasti membutuhkan teknologi. Yang dimana kemajuan teknologi, inovasi dan adopsi teknologi baru itu dapat mengubah cara bisnis dijalankan. Atau juga mengoptimalkan operasi dan menciptakan peluang baru. Yang keempat yang sudah sering banyak disinggung itu yaitu politik dan hukum. Yang dimana lingkungan politik ini mencakup kebijakan pemerintah, perubahan undang-undang, regulasi, serta stabilitas politik. Kondisi politik dan hukum dapat mempengaruhi lingkungan bisnis dan kebijakan perusahaan. Selanjutnya akan disambung dengan teman saya. Baik, lanjut yang kelima, lingkungan alam. Isu-isu lingkungan seperti perubahan iklim, berkelanjutan, dan masalah lingkungan lainnya menjadi semakin penting dalam lingkungan makro karena organisasi perlu beradaptasi dengan tuntutan keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Baik, selanjutnya cara mengadopsi strategi persaingan untuk unit bisnis. Yang pertama di sini analisis lingkungan. Lakukan analisis lingkungan eksternal dan internal. Pahami tren industri, persaingan, peluang dasar, ancaman, serta kekuatan dan kelemahan internal unit bisnis. Identitas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi unit bisnis seperti perubahan dalam ekonomi, teknologi, regulasi, dan perilaku pelanggan. Yang kedua, penetapan tujuan. Tetapkan tujuan yang jelas dan terukur untuk unit bisnis. Tujuannya ini harus sesuai dengan strategi persaingan yang akan diadopsi. Yang ketiga, pengembangan rencana teknis. Rencana teknis yang merinci langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai tujuan dan posisi bersaing. Ini akan bisa melibatkan penetapan harga, mengembangkan produk, pemasaran, dan lainnya. Yang keempat, implementasi strategi. Jalankan rencana teknis dan strategi persaingan yang telah dirancang. Pastikan adanya dukungan dan komitmen dari tim manajemen serta seluruh tim di unit bisnis. Yang kelima, implementasi strategi. Jalankan rencana teknis dan strategi persaingan yang telah dirancang. Pastikan adanya dukungan dan komitmen dari tim manajemen serta seluruh tim unit bisnis. Dan yang keenam, pemantauan dan evaluasi. Selalu pantau kinerja unit bisnis terhadap tujuan dan rencana yang telah ditetapkan. Lakukan evaluasi reguler untuk memastikan bahwa strategi persaingan bekerja sesuai harapan. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih.